Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi PAS yang nanti kalian laksanakan atau jalani minggu depan. Kita mulai dari materi pertama kita di semester ini, yaitu offering help atau ungkapan menawarkan bantuan. Ada 3 jenis atau 3 bentuk pertanyaan yang diberikan, yaitu memahami makna dialog, melengkapi dialog lumpang, dan menemukan informasi yang ada dalam dialog. Miss Dida mau memberi satu contoh, masing-masing satu contoh pertanyaan untuk tiap bentuk pertanyaan yang disajikan. Contohnya yang pertama, bentuk soal yang memahami makna dialog. Nanti kalian akan diberikan satu dialog dan ada pertanyaan yang kalian bisa menjawabnya jika kalian memahami isi dialognya. Contohnya ini dialog antara Tina sama Tono. Kalau kalian baca ulang dialognya, si Tina sama Tono ini mereka membahas tentang distribusi makanan dan juga obat, baik itu bahan obat maupun ahli-ahli di bidang kesehatan yang distribusinya tidak seimbang antar negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, kalian di sini diminta untuk memilih statement atau pernyataan yang tepat terkait isi dialog yang diberikan. Setelah kalian membaca teksnya, kalian harus memahami masing-masing pernyataan yang diberikan di sini. Jika kalian pahami atau baca satu-satu pernyataan di sini, maka pilihan jawaban D yang benar. Many people who live in emerging nations, banyak orang yang tinggal di emerging nations atau negara-negara berkembang, developing or emerging itu sama ya, artinya are not receiving, tidak menerima proper medical care. Mereka tidak mendapat pelayanan kesehatan yang proper atau yang layak. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Tono di akhir dialog. So the answer is D. Jadi begini ya cara menjawab pertanyaan semacam ini. Nah, untuk yang bentuk pertanyaan kedua adalah melengkapi dialog rumpang. Nanti kalian akan diberi satu dialog yang tidak lengkap seperti ini contohnya. Contohnya dialog antara Jill sama Joel. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini semacam ini kalian harus memahami pernyataan atau kalimat-kalimat sesudahnya yang ada dalam dialog. Di sini misalkan Joel bilang, "Sir, that would be great. Are you good at writing or would you rather do the computer work?" Jadi si Joel menanyakan kira-kira dia bilang, "Sir, that would be great." Berarti si Joel ini menerima tawaran bantuan yang diberikan oleh Jill. Jadi di sini pernyataan atau pertanyaan yang tepat yang disampaikan oleh Jill adalah menawarkan bantuan. Dari pilihan jawaban A sampai E, yang paling tepat adalah pilihan jawaban E. Dia bilang, "I was wondering if you need any help on your new project." Aku penasaran atau bertanya-tanya kira-kira kamu memerlukan bantuan apa untuk tugas terbarumu atau proyek terbarumu. Kalau pernyataan A kita urai ya. Pilihan jawaban A, "Can I ask you to do me a favor?" Itu malah Jill yang minta bantuan. Padahal ini Jill menawarkan bantuan. Untuk pilihan jawaban B, "Will you help me with the project?" Dia juga konteksnya minta bantuan ya. Jadi salah. Yang C, "I'm wondering if I can ask you a favor." Nah, dia juga minta bantuan. Yang D, "Is there anything I can do to help you with the computer?" Dia menawarkan bantuan, tapi dia menawarkan bantuan untuk tentang komputernya. Berarti harusnya Joel, kalau misalkan jawabannya pilihan jawaban D, harusnya Joel ini bilang kalau ada masalah dengan komputernya. Padahal di sini Joel responnya dia bilang, "Are you good at writing or would you rather do the computer work?" Berarti masalahnya bukan di komputer tapi projectnya mau dikerjakan dengan menulis tangan atau dengan komputer. So, jadi jawabannya yang paling tepat adalah
E, pilihan jawaban E. Nah, oke. Bentuk pertanyaan selanjutnya adalah menemukan informasi yang ada dalam dialog. Nah, ini bisa ambil contoh dialog yang tadi udah kita berikan ya. Dialog antara Tina sama Tono. Which of the following statements are true? Nah, di sini ada lebih dari satu jawaban benar. Kalian harus mampu memahami masing-masing pilihan jawaban yang ada di sini. Nah, kita uraikan dari pilihan pertama. The needs of sufficient distribution of food is critical. Kebutuhan akan distribusi makanan yang cukup. Sufficient itu sama dengan adequate, maknanya cukup. Is critical. Critical itu urgent atau important, sangat benar-benar perlu, sangat diperlukan atau penting. Nah, ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan Tono di akhir dialog. Jadi pilihan jawaban ini benar ya. Our current condition, kondisi kita saat ini is just adequate, sudah cukup. Nah, padahal si Tina sama Tono membahas kalau kondisinya tidak cukup ya, atau belum berimbang. So this statement, pernyataan ini salah ya. Next statement, the emerging nations atau developing nations, ini sama, emerging sama developing itu sama, negara berkembang, need more medical expertise and supplies. Mereka memerlukan ahli kesehatan dan juga supply atau persediaan bahan-bahan atau alat kesehatan. Nah, ini dijelaskan sama Tono kalau memang memerlukan. So this statement is also correct atau betul. Yang terakhir, developing nations do not have good medical care yet. Mereka belum memiliki layanan kesehatan yang cukup. Nah, di sini juga disebutkan demikian. Jadi pernyataan yang terakhir ini benar. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu job application letter atau surat lamaran kerja. Ada 3 jenis pertanyaan yang nanti diberikan, yaitu memahami struktur teks, melengkapi teks rumpang, dan memahami isi teks. Nah, untuk jenis soal yang memahami struktur teks, kalian harus paham konsepnya. Kira-kira bagian ini, misalkan Dear Hiring Manager, itu termasuk bagian teks apa? Apakah salutations, ataukah opening, atau body of the letter, atau final greeting. Jadi kalian harus paham konsep masing-masing bagian-bagian atau struktur teks surat lamaran kerja. Kalau kita lihat di sini salutations, kita langsung ke bentuk pertanyaannya ya. Salutations itu yang menyatakan salutation adalah dia hiring manager, berarti dia cocok dengan pilihan jawaban C. Yang kedua, opening. Mana sih dari surat ini yang termasuk opening? I read your job posting on Craigslist bla bla bla. Nah, berarti paragraf 1. Paragraf 1 itu merupakan opening. Nah, kita lanjut ke body of the letter atau badan surat yang berisi isi surat atau tujuan surat. Kira-kira yang mana? Yang termasuk isi surat adalah paragraf 2, 3, dan 4. So the answer is, untuk pernyataan 3 itu cocok dengan pilihan jawaban E. Dan yang terakhir, final greeting atau salam penutup, yang tepat, yang sesuai adalah kata best regards. Berarti pernyataan 4 itu sesuai dengan pilihan jawaban B. Nah, kita lanjut. Melengkapi teks rumpang. Untuk dapat melengkapi teks rumpang, kalian harus paham konteks dari job application yang ada di sini, dan juga kalian harus paham bentuk kalimat yang diperlukan atau bentuk kata yang diperlukan di sini. Contohnya, in my positions as an assistant communication director for ABC company, I bla 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 articles. Berarti kan konteksnya dia menceritakan pekerjaan sebelumnya. Berarti ini tenses yang diperlukan adalah dalam bentuk past tense. Dari pilihan jawaban E sampai F semuanya dalam bentuk past tense. Oke, berarti kira-kira kita tinggal menjodohkan dengan maknanya kalimat yang diperlukan. I bla 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 articles
for the company. Kira-kira artikel itu diapain sih? Kalau artikel biasanya adalah menulis, so berarti first blank itu cocok dengan pilihan jawaban B, wrote. Kemudian contributing articles setelah ditulis berarti kira-kira diapain? Disusun atau di managed. So the answer tepat dengan pilihan jawaban F. Oke, kita lanjutkan pilihan jawaban nomor untuk blanks yang ketiga. While Assistant Communications Director for Assembly Persons Janet Brown, I researched, drafted, and amended legislations, wrote press releases, and bla 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 responsible. Responsible itu merupakan adjektif atau kata sifat. Berarti dia yang diperlukan adalah to be, karena di situ subjeknya I. Berarti yang cocok dengan blank yang ketiga, third blank adalah was. Berarti pilihan jawaban C. Oke, yang terakhir nomor 4, my resume is, kira-kira resume atau CV itu kalau dia menulis surat lamaran berarti kan dilampirkan ya. Dari pilihan jawaban A sampai F yang berarti dilampirkan adalah E. So nomor pernyataan blank yang keempat itu cocok dengan pilihan jawaban yang E, attached. Oke, kita lanjutkan memahami isi. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan terkait pemahaman tentang isi, kita harus paham isi dari teks ini yang diberikan. Kalau kita lihat di sini pertanyaannya, which of these tasks are not Mr. Do's duties? Kita cari kata kunci dari pertanyaan ini. Mr. Do's duties berarti dia tanggung jawab atau kewajiban Mr. Do's ketika dia bekerja di Assembly Person Janet Brown. Nah, Assembly Person Janet Brown itu ada di paragraf ketiga. Nah, tugas yang menjadi tugas dari Mr. Do adalah ini. Berarti kira-kira mana yang bukan? Di sini adalah kata kuncinya, dia menanyakan yang bukan. Jadi kita tinggal jodohkan di sini. Nah, yang bukan merupakan tugas dari Mr. Do saat dia bekerja di Assembly Person Janet Brown adalah ini, manage contributing article. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke materi ketiga kita adalah captions atau teks penyerta gambar. Nah, untuk teks caption ini, materi caption ini bentuk pertanyaannya hanya dalam bentuk menentukan caption yang tepat sesuai dengan gambar. Jadi nanti ada gambar, kalian diminta untuk memilih caption yang tepat tentang gambar itu. Contohnya ini, ada gambar payung semuanya hitam. Nah, itu ada satu payung yang warna-warni. Kira-kira dari pilihan jawaban A sampai E yang paling tepat yang menggambarkan isi dari gambar itu adalah yang pilihan mana? Nah, dari pilihan jawaban A sampai E kira-kira yang terkait dengan gambar yang isinya tentang warna atau being different, dan di antara semua yang gelap di situ ada satu yang menonjol atau payung yang berwarna-warni yang dia bisa naik. So being different is not bad. It means that you are brave enough to show yourself and that makes you beautiful. So it makes you different from being different from other is not something bad ya. Bukan suatu hal yang buruk menjadi berbeda dari yang lainnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu news item text. Ada dua jenis pertanyaan yang diberikan terkait news item text, yaitu memahami isi teks dan menyimpulkan isi teks. Contoh pertanyaannya seperti ini. Jadi untuk memahami isi teks sama seperti sebelumnya, kalian harus bisa paham isi teksnya. Contoh pertanyaannya adalah what is the text about? Kira-kira makna dari teksnya apa? Jika kalian baca teksnya dan kalian pahami telaah teksnya, maka teks bisa diketahui kalau teks yang sedang kita bahas di sini adalah tentang building temporary houses for displaced family.
Oke, nanti kalian bisa review ulang ya, baca secara lebih detail isi teksnya, and you can match this with the choices of answer here. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah menyimpulkan isi teks. Untuk dapat menyimpulkan isi teks sebenarnya mirip dengan bentuk pertanyaan sebelumnya, yaitu kalian harus paham juga isi teksnya supaya bisa menyimpulkan kira-kira teks ini maksudnya apa sih, kesimpulannya apa sih dari teks ini. Wisida nggak akan bahas satu-satu ya, nanti kalian bisa ulang, bisa coba dulu pahami, nanti kira-kira bisa menemukan isi teksnya apa, tentang apa. Oke, materi berikutnya adalah conditional sentence atau kalimat pengandaian. Nah, ada dua jenis pertanyaan yang nanti diberikan, yaitu menganalisis kalimat dalam teks dan juga memahami makna kalimat pengandaian dalam teks. Menganalisis kalimat pengandaian ya, maksudnya tadi. Ini menganalisis kalimat pengandaian yang ada dalam teks. Jadi nanti kalian diberikan teks yang berisi kalimat pengandaian yang ada di sana. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan semacam ini, kalian harus paham konsepnya tentang conditional sentence. Kalian bisa review ulang video sebelumnya tentang conditional sentence. Nah, di situ ada beberapa tipe conditional sentence, mulai dari zero conditional sentence, first, second, and third conditional sentence. Nah, kira-kira misalkan di sini contoh kalimat pertama, if I had never spent my time only for daydreaming, I would have learned 10 languages by now. Kalian harus pahami dulu kira-kira dia termasuk conditional sentence tipe berapa. Cirinya di sini ada if I had diikuti if diikuti subject, diikuti had, diikuti oleh verb 3, berarti dia third conditional sentence. Third conditional sentence itu menyatakan regret atau berkebalikan dengan sesuatu hal yang sudah terjadi di masa lampau. Berarti fact-nya atau hukumnya itu harus dalam bentuk past. Nah, mana yang dalam bentuk past? Dari pilihan A, B, C, D, E yang dalam bentuk past cuma C. Tapi kita cek lagi kira-kira di sini have never ini penanda negatif. Berarti di sini kan in contrast with past situation. Berarti kalau di sini negatif, berarti di sini harus positif. Oke, berarti punya jawaban C benar itu. Jadi cara mengerjakannya kalian pahami dulu konsepnya, kemudian kalian urai, misalkan kalimat conditional atau kalimat pengandaian ini tipe berapa sih, kemudian kalian ingat lagi kira-kira maknanya kalau tipe 3 atau tipe 1 atau 0 atau second itu maknanya apa, baru nanti dijodohkan dengan makna atau pilihan jawaban yang tepat. Oke, bentuk pertanyaan selanjutnya untuk conditional sentence adalah memahami makna kalimat pengandaian. Nah, ini sebenarnya sama sih, intinya kalian harus paham konsep conditional sentence. Masing-masing tipe conditional sentence itu maknanya apa. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah tentang procedure text atau text procedure. Ada dua jenis pertanyaan yang disajikan, memahami isi teks dan menyimpulkan isi teks. Sama seperti sebelumnya, kalian baca dulu teksnya, pahami isi teksnya, kemudian bisa jawab pertanyaan terkait teksnya. Nah, untuk soal yang terakhir atau materi yang terakhir yaitu terkait lirik lagu atau song. Ada dua jenis pertanyaan yang disajikan, yaitu memahami makna lirik lagu dan menganalisis figurative language atau majas yang ada dalam lirik lagu. Untuk memahami makna dari lagu, kalian harus baca dulu dengan seksama kira-kira lagu ini maknanya apa. Nah, untuk figurative language kalian bisa pelajari dari video sebelumnya tentang majas atau figurative language. Contohnya di sini yang ditanyakan simile. Kira-kira
Simile itu cirinya apa sih? Simile adalah dia meng-compare atau membandingkan dua benda. Nah, cara membandingkannya dia menggunakan kata like atau as. Berarti pasti bisa dipastikan dari pilihan jawaban yang ada, maka pilihan jawaban A ini yang paling tepat. Oke. Boys and girls, that's enough. Itu saja nanti yang menjadi bahan atau materi PAS kita. Mudah bukan? Good luck for your test. Have fun. Bye.